ternyata Hellcard lah pilihan. Baik. Oke. Menarik ya, mereka masih menerapkan sistem Hypercare. Yap. Hypercore, yang mana mereka masih melakukan gold funneling terhadap satu hero saja, yang lainnya masih berfokus ke lane-nya. Seperti Frieza di awal-awal bakal ambil ke arah mid lane, mencari level terlebih dahulu, Zeus bakal money, lalu di sisi sampingnya bakal ada lampu-lampu dan juga Tamus yang harus mendapatkan levelnya mereka. Dan mereka nggak boleh kalah. Hero-hero seperti ini adalah hero yang sustainnya bagus di lane. Tapi ingat, lawan mereka adalah satu Elise. Benar. Elise nantinya makin lama ya, hati-hati makin mid ke belakang juga harus berhati-hati dengan adanya Elise dan juga beberapa hero lainnya. Tapi untuk teman-teman semua ini dia pertandingan antara Alter Ego dan juga Geekfam. Indo-Pride. Kalau kalian mendukung Alter Ego, hashtag Alter Champs. Kalau pendukungnya Geekfam, dan kita akan segera terbang langsung ke Land of Dawn. Here we go, game pertama dari Best of 3 series antara Alter Ego melawan Geekfam ID. Oke, Udil berada di area mid dan juga Leo Murphy yang masuk langsung ke dalam area rumputan. Sementara Sally Boy dengan Yi Sansin. Ya, kemarin juga untuk Geekfam mereka bertemu dengan Todak dan Todak juga menggunakan Yi Sansin. Akankah mereka menerapkan strategi yang sama untuk bisa membuat hero lawan itu tidak bermain ya? Tenang dulu, ini masih Sally Boy. Cuman masalahnya ini Sally Boy. Iya, mau dia pakai Sansin sama seperti Todak, mohon maaf. Ini salah satu kebanggaan Indonesia juga. Iya. Sally Boy, the Miracle Boy kali ini yang benar-benar miracle banget. Cara bermainnya juga sangat berbeda seperti yang lainnya. Dan kali ini Sally Boy sudah mulai masuk dalam jungle, sedangkan kalau kita lihat di area tengah kali ini ada Udil dan juga Leo Murphy yang bakal mencoba untuk mengganggu kehadiran dari seorang Frieza, Cosmic Fusion, Chaos Assault, tapi tidak mampu mendapatkan apapun. Itu dia udah mulai berbahaya dengan competitionnya. Hanya saja Swan pun di bagian bawah memberikan sebuah perlawanan kepada Ahmad, di mana Ahmad pun harus tersudut di dalam outer turret yang dia miliki. Akankah dia melakukan teleport ke bagian gold? Enggak ternyata. Tapi di sini Udil dan juga Leo Murphy berhasil memukul mundur seorang Frieza kali ini. Bakal kehilangan sedikit level, bakal kehilangan sedikit gold juga karena memang dengan recall itu ya membantu banget lah di awal ya. 5 menit pertama mereka harus memaksimalkan posisi mereka. Oke, Joker hanya untuk mengetahui posisi dari tiap pemain harusnya dari kita dan belum ada yang mencoba untuk mereka lakukan. Benar, sementara Leo Murphy juga udah mulai melakukan sebuah rotasi dengan berubah. Nggak ada yang berhasil dia tabrak, nggak ada yang berhasil dia lihat. Sementara itu untuk Frieza di bagian mid, Udil pun memberikan cosmic visionnya lagi harus mundur. Sementara Swan di bagian bawah memberikan sebuah pertempuran kepada Ahmad. 2 lawan 1, tapi ternyata wow, Sally Boy lah yang menjadi korban. Nah itu dia, the power dari Bravest Fighter di sini 300 plus 80% total physical attack yang bakal ngasih damage luar biasa besar dari Bravest Fighter bakal menggila banget di sini. Ini lampu-lampu dari real fighter emang bener-bener bingung lah kita ngeliatnya Bener ya. banget, setelah di revamp terakhir ini lampu-lampu menurut aku jadi fighter yang super duper kuat banget dan regen ya ketika memiliki Bloodlust X itu harus ditakuti. Yap. Harus sangat Modal ditakuti. Bloodlust aja karena dia juga lebih terfokus untuk menggunakan skill-skillnya nih ya. Bener. Jadi Bloodlust X itu sudah menggila banget loh dari seorang lapu-lapu. Harus diperhatikan nantinya dari sisinya Alter Ego. Apalagi dari Udil mungkin ya, karena dia harus bikin item Necklace of Mirror seperti yang kamu bilang. Benar. Namun di bagian tengah juga Zuns-nya harus pulang terlebih dahulu dengan Thousand Pounder. Apakah Zun bisa selamat sedikit satu? Speed terakhir pun gak bisa lagi membuat Akai itu bertahan, hilang sudah. Ya kalau udah Darkening Chaos gimana mau pulang sih. Itu magic penetration dari seorang Lunox benar-benar memporak-porandakan HP yang dimiliki dari sisi Geekfam. Langsung menghilang dengan serbuan kayak begitu ya. Gak akan bisa pulang sih kalau kayak gitu sih, gimana? Sementara itu di bagian atas Leo Murphy harus menghadang dulu pergerakan dari Renki dengan menggunakan Tamus. Kita lihat aja tadi untuk outer turretnya udah dicicil shieldnya loh. Duitnya harusnya banyak. Gold shieldnya di situ sudah dihabiskan kali ini. Tapi kalau kita lihat dari posisi Ahmad, dia harus balik secepat mungkin. Dia harus bikin Enchanted Talisman dan juga Book of Destiny. Jadi regen mananya nggak akan kurang-kurang banget karena nantinya itu bakal berpengaruh banget ketika dia melakukan blood out nih. 3 menit menuju 4 menit Pak Pulung. Satu sama. Cukup hasil permainan yang dipertontonkan oleh kedua tim ini. Pai juga di bagian atas udah semakin besar lagi dinosaurusnya. Jangan sampai punah ya Pak ya.
Iya biasanya tiba-tiba dikeroyok rame-rame punah gitu Cipella. Dia ke pick off gitu. Tapi kalau kita lihat kali ini Leo Murphy bakal berhadapan dengan Zuns dan juga Swan. Leo Murphy sudah level 5 sedangkan Zuns kali ini tertinggal satu level 4 saja. Agak sedikit tertinggal jauh dan kalau kita lihat di sini ups masih bisa disuruh pulang dari seorang Ahmad kali ini bakal melakukan cutting minion. Mereka masih melakukan slow phase banget dari sisi Alter Ego dan juga King Fam. Sama-sama mengetahui kalau mereka butuh power itemnya mereka. Dari Hellcat juga masih butuh item yang dia pinginkan supaya ketika melakukan Deadly Stinger dia bisa langsung satu kali combo saja. Oke, sementara untuk sisi gol, perolehan gol ya dari Sun sendiri itu yang bisa mengimbangi adalah Harin karena Hellcat sendiri tertinggal sekitar 600 gol. Udah ada Bloodlust yang diamankan oleh Swan. Harusnya dia akan semakin agresif lagi. Sementara itu di minimap kita lihat ada sebuah pergerakan dari Alice yang cukup maju banget sih ini. Dikeroyok habis-habisan. Akankah dia bertahan? Enggak, ternyata hilang sudah. 1 lawan 3 agak sedikit susah bagi Shadow Transition dan juga Deadly Stinger dari bakal ngasih damage yang besar. Tapi dia satu point kill berhasil diambil. Benar sekali, sementara itu untuk Baxi hanya cukup berani maju ke bagian depan dengan Revitalize yang dia buka. Itu pun gak sanggup untuk memberikannya sebuah harapan agar bisa mempertahankan diri dan juga membuat rekan-rekannya bisa membalas keadaan. Leo Murphy hilang. Agak sedikit overdrive kalau menurut aku pribadi situ dari Leo Murphy dan sebelah sana. Bravest Fighter dikeluarkan sama seorang Swan kali ini mengincar ke arah Udil tapi dengan adanya Brilliance of Order masih bisa untuk pulang. Sally Boy mulai diancang-ancang kali ini sama seorang Freezer tapi Chrono Dash yang lebih difokuskan untuk nge-clear wave minion di arah tengah. Benar sekali, mereka masih terfokus untuk membersihkan minion di masing-masing lane, masih cukup pasif lagi karena tadi pertempuran yang terjadi memang Ahmadnya sampai ke teras rumah orang gitu loh. Dia masuk sampai sejauh itu dan sekarang diulangi lagi oleh Ahmad. Akankah dia bisa dikeroyok lagi atau tidak di bagian atas sana? Cukup damai keadaan. Cukup damai keadaan dan Baby Ruka pun bakal fokus dapetin ke arah turret di arah atas. Sepertinya mereka masih berfokus dengan permainan objektif yang mereka miliki. Belum ada turret dari mereka yang tumbang tapi mereka berhasil dapetin satu. Leo Murphy mulai mengetahui 3 posisi dari posisi teman-teman King Fam. Mountain Shocker ngecekin skala posisi tapi Alice nakal banget. Cuttingnya sih deep banget ya Pak Pulung. Cuttingnya sampai ke situ loh. Kita lihat aja. Akankah Alter Ego hari ini bisa menumbangkan satu turret yang dimiliki oleh anak-anak dari King Fam. Tapi ternyata sepertinya ini dia turret pertama yang berhasil dirubuhkan. Zaman Pos sudah dibuka. Belum ada Thousand Wonder untuk lompat ke bagian depan. Sementara itu ditembak lagi. Udil memberikan sebuah damage kejutan. Iya. Damage dari Udil pasti bakal menggila banget apalagi dia menggunakan Impure Rage jadi mana dia nggak akan habis-habis. Dia bakal gunakan Starlight Pulse untuk jaga-jaga, selalu nge-heal dirinya sendiri. Terus dia bakal bermain dengan Brilliance dan juga Darkening Chaos. Dia bakal continuous apalagi ketika nanti dia membuat item seperti Holy Crystal dan juga Divine Blade yang bakal lebih menyakitkan karena teman-teman dari King Fam sendiri. Tapi Swan, ternyata ada yang di sisi atas kali ini berhadapan dengan Sally Boy. Cukup kesakitan. Satu yang terakhir. Hilang udah si Pella. Waduh, panah berapi kayak begitu, punggungnya langsung kebakar ya. Kayak punggungnya Cornet kayaknya ya. Sebenarnya itu udah langsung aja. Hellcat yang harus hilang, ditelan, diputar, dijilat, dilepahin. Wah, langsung Swannya dia harus pergi dari air ini. Dikeroyok dengan ada 2 orang, masih cukup kuat. Mbak ada yang tumbang sama sekali pemain dari Alter Ego. Sementara untuk King mulai dicicil satu persatu. Turret pun mulai hilang, 1, 2, dan mungkin 3. Karena sebentar lagi di atas pun turret bakal bisa tumbang. Tapi kalau kita lihat secara replay ya, dimana tadi Ahmad ini ketika melakukan Shadow Transition ke arah depan, yes dia bisa dapetin Ahmad. Tapi ingat dia itu memiliki Blood Out dan juga Blood Ew yang bakal sangat mengganggu. Dengan adanya mobilitas dari seorang Harid ini jadi lebih gampang untuk menghindari pergerakan dari Alice. Dan itu ditukarkan 1 untuk 1. Tapi tetap ya, masih rugi banget karena yang didapetin adalah jungler dari tim King Fam. Iya gitu loh, malah Hellcat tadi yang memang seperti yang si Bella bilang dengan Shadow Transisi dan duluan langsung lompat main depan. Kalau mereka nggak bisa langsung nge-burst damage ke arah Alice dikasih waktu aja. Wah, kelar sudah. Oke, NOD. Oke, NOD
udah dapat, tapi Renvi pun akan selamat atau tidak kali ini ya. Masih bisa mundur sedikit, sangat baik kali ini dari seorang Renvi. Harus berhati-hati, ingat. Kemampuan Alice dengan Flowing Blood bisa masuk ke arah belakang dan mengganggu permainan dari Geek Fam yang mencoba jaga jarak nih. Apalagi nanti ketika Alice sudah memiliki Winter Trunkion. Males deh gue ngadepinnya. Biarin aja dah tuh, main sendiri. Dia kalau flowing bang, ya udah bubar ya. Coy, yuk dia mundur yuk semuanya. Ya mundur semua yuk. Satu-satu ya Tri ya. Ya, prit. Langsung mundur semua. Sementara Pai sendirian aja, dia berhasil untuk membuat sebuah perimeter agar pemain dari Geek Farm itu tidak bisa maju ke bagian depan, memberikan space terhadap teman-temannya di bagian atas sana. Ada Yi, Sansin dan juga Alice yang bersama-sama, tapi Tamus pun hanya bisa melihat dari kejauhan di bagian tengah. Hellcat dan juga Harit selalu berdua, belum mau memisahkan diri, melemparkan aja Justice Blade-nya ke bagian depan, tapi itu pun gak berasa ke tubuh Pai. Iya, Pai kan dia bukan manusia soalnya. Iya. Dia adalah dinosaurus. Jadi nggak berasa semuanya tuh buat dia tuh nggak berasa. Tebel dia ya. Iya betul. Gue nggak ngomong apa-apa ya Pak ya. Ngomong mulu. Lord pertama pun udah hadir walaupun belum menit ke-12, tapi setidaknya dengan Lord yang pertama apabila bisa didapatkan oleh satu tim aja itu bisa membantu untuk bisa mendobrak pertahanan dari tim yang tidak memiliki Lord. Oke, tapi Ahmad memiliki concentrated energy di sini agak sedikit unik kalau menurut aku karena biasanya Alicia lebih berfokus ke arah Clock of Destiny, Lightning Trunkion, atau Winter Trunkion dan juga Holy Crystal. Tapi sekarang kita melihat dia memiliki yang namanya concentrated energy. Yap. Dan tidak berfokus terhadap Divine atau Winter atau Holy Crystal. Ini menarik banget karena dia pengen dapetin lifesteal lebih lagi. Dia pengen lebih sustain lagi gitu loh. Dia pengen jauh lebih lama lagi berada di area pertempuran. Betul. Dengan konsen energi yang dia ambil bisa menambah lagi spell farm atau lifesteal yang dia milikin. Karena dengan makin banyaknya orang yang dia sedot, makin kenceng lagi darahnya, makin kenceng, makin lama lagi dia bisa bertahan. Dan itu pun bisa memberikan waktu kepada teman-temannya untuk bisa membabat habis seluruh lawan yang ada di area sekitar. Dan aku penasaran dengan item selanjutnya dari Lunox. Ini masih bisa menuju Holy Crystal, masih bisa menuju Divine Glaive. Divine Glaive antara dua itu nih, kalau Civela dulu, kalau aku langsung Divine Glaive sih. Aku Divine Glaive. Aku suka penetrasi gitu. Iya. Ini penetration magicalnya bakal gila banget, apalagi ke arah lampu-lampu, Tamus dan juga Akai kali ini. Tapi lihat zone sebelah sana dihadapkan dengan 3 hero sekaligus. Masih bisa ngedodge dari Detonas Welcome seorang Pai, tapi Lordnya sudah mulai gitu. Benar sekali, udah mulai dicolek-colek aja. Leo Murphy pun membantu untuk langsung memberikan sebuah damage ke arah satu player yaitu Zan. Zan pun harus mundur ke bagian belakang, tapi ternyata 1, 2, 3 player dari Alter Ego mulai maju, mulai membalikan keadaan. Bahkan Alice-nya pun udah hadir, tapi untuk Isansin dapat waktu, dapat tempat untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Kayaknya ditunggu sampai menit ke-12 deh. Dikit lagi nih masalahnya. Kayaknya enggak sih. Enggak, dibabat habis langsung. Mereka nggak begitu memperdulikan itu. Yang penting mereka dapetin Lord, mereka bisa sambil nge-push. Karena mereka bisa dapetin at least outer turret. Entah itu di sisi atas atau di sisi bawah. Dan juga ya at least 2 turret mereka bisa dapetin lah. Gitu benar, karena masih ada inner turret di bagian atas, di bagian tengah, dan di bagian bawah. Ya dapat 2, dapat ya bisa lah langsung ditumbang. Betul banget. Jadi masih ada kemungkinan lebih berfokus ke arah sana. Dan di Lord selanjutnya baru mereka bisa memfokuskan untuk masuk ke dalam inhibitor yang dimiliki sama teman-teman dari Geek Fam. Oke. Tapi kill per menitnya agak sedikit unik ya. Kalau kita lihat kemarin, ini cuma 9 total dari 12 menit setelah berlangsung di dalam line of Iya loh, pasif banget permainan antara kedua tim ini karena mungkin respect satu sama lain. Respect satu sama lain sama sudah membaca masing-masing permainan. Betul banget. Dan kalau kita lihat secara gold difference, 9.000 dipegang, diungguli oleh Alter Ego. Dan Lord kali ini bergerak ke arah bawah nih 40. Ini dia Lordnya, udah mulai masuk, udah mulai nabrak walaupun belum tebel-tebel amat. Tapi setidaknya memberikan waktu juga kepada anak Alter Ego untuk bisa mendapatkan Invis Tarik yang ada di tempat lainnya. Udil mulai hadir di bagian belakang, dilompatin langsung. Sementara Sally Boy memberikan sebuah bantuan revitalize, tadi udah dibuka juga. Tapi Baby Ruka dengan adanya Dark Nightfall udah dibuka pun itu nggak bisa membuat dia bisa lompat dan maju ke bagian depan. Ya, Baby Ruka kali ini bakal jadi target utama. Dan ternyata Flowing Blood terakhir dari seorang Alice. Bye-bye, goodbye kali untuk Baby Ruka. Renvi
mulai mencoba untuk mencari posisi yang enak. Tapi kita lihat dari Zun sekali ini mengganggu Leo Murphy. 1 lawan 3 akan sedikit berat untuk seorang Zun sekali ini. Tapi lihat sudah Sunping dari Ini dia. si Radby pun berhasil di take down. Bener sekali, Zaman Force pun udah mulai tapi didorong langsung. Sally Boy-nya bisa bertahan. Ternyata malah dicolok dengan ada Trashless. Akainya pun terheran-heran dengan lemak yang begitu menutupi dan juga bulu-bulu pandai yang ada di tubuhnya. Mendadak ditusuk, langsung dengan Trashless hilang. Tadi kan dorong tuh Hariken, Toto di Trashless, gitu.